Ya, kita mulai saja. Halo, nama saya Ibrahim Al-Fatimiro. Saya dari bidang Cyber Security di MSIB BIS 7 ini. Di webinar kali ini, saya akan menjelaskan tentang Digital Self-Defense, Protect Yourself from Online Threats. Untuk sebelumnya, langsung saja. Kenapa digital self-defense itu penting? Karena sekarang tuh dunia digital semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas kita itu baik mau pribadi, mau profesional, terhubung dengan internet. Mulai dari komunikasi, perbankan, belanja, hingga bekerja. Semua ini dilakukan secara online. Integrasi ini membuat kita terus-terusan terhubung dengan muncul resiko lebih tinggi terhadap ancaman digital. Jika kita tidak melindungi diri, kita menjadi rentan terhadap serangan yang dapat mengganggu kehidupan pribadi kita. Lalu ada data pribadi memiliki nilai yang sangat tinggi dan menjadi target serangan. Di dunia digital, data adalah komoditas berharga seperti informasi pribadi, yaitu nama, alamat, nomor telepon, kata sandi, dan informasi keuangan bisa digunakan pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, atau bahkan pemerasan. Pihak yang berniat jahat bisa menjual data ini di pasar gelap atau kepada yang membutuhkan untuk melakukan kejahatan. Karena itu, menjaga keamanan data pribadi itu adalah kunci untuk mencegah kerugian finansial dan reputasi. Selanjutnya ada kejahatan cyber itu terus berkembang dan semakin canggih. Karena sekarang cyber di era sekarang itu terus berkembang dengan metode yang semakin sulit dideteksi dan ditangani. Seperti teknik ransomware, phishing, malware, dan serangan DDoS sekarang sudah semakin canggih. Pelaku kejahatan juga bisa menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi canggih lainnya untuk menyusup ke sistem pertahanan pada data kita. Jika kita tidak waspada dan melindungi diri, resiko menjadi korban serangan ini menjadi semakin besar. Makanya, untuk dari itu, melindungi diri dari ancaman online adalah tanggung jawab setiap individu. Keamanan online bukan hanya tanggung jawab perusahaan atau penyedia layanan, tetapi juga setiap individu. Karena setiap orang menggunakan perangkat digital harus paham apa resiko yang akan dihadapi dan mengambil tindakan pencegahan bila terjadi serangan. Ini termasuk menggunakan kata sandi kuat, menjaga perangkat tetap diperbarui, waspada terhadap upaya phishing, menghindari berbagi informasi pribadi dengan sembarang. Misalnya di media sosial kita asal untuk menyebarkan informasi pribadi. Nah, itu tidak boleh ya. Selanjutnya, kita akan memahami apa itu ancaman online. Nah, ancaman online ini ada beberapa, yaitu ada malware dan virus, phishing, ransomware, DDoS. Tentu ada lebih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa saja, yaitu malware dan virus. Malware adalah perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem. Nah, malware ini juga banyak jenisnya, seperti mulai dari virus, trojan, ransomware, spyware, hingga worm. Setiap jenis malware itu memiliki cara kerja dan tujuannya masing-masing.
tetapi semuanya dirancang untuk mengganggu, mengeksploitasi, atau menginfeksi sistem komputer atau perangkat kita agar bisa ditutupi. Malware bisa menyebar melalui berbagai media, seperti lampiran email juga, situs web yang terinfeksi, unduhan perangkat lunak, atau perangkat penyimpanan yang terhubung di komputer. Lalu ada virus. Virus itu jenisnya malware yang menempel pada file atau program, menyebar pada program yang dijalankan, dan dapat mengganggu atau merusak sistem perangkat kita. Virus juga ada beberapa, seperti virus file infector yang menempel pada file yang dapat dieksekusi, seperti .exe atau dan lain-lain, dan menyebar ketika file tersebut dijalankan. Lalu ada makrovirus yang menginfeksi aplikasi yang mendukung makro seperti Microsoft Word atau Excel. Lalu ada boot sector virus yang menginfeksi sektor boot pada media penyimpanan seperti hard disk atau flash drive, sehingga saat komputer dihidupkan ada perbedaan atau terjadi perubahan pada komputer perangkat kita. Lalu selanjutnya ada phishing. Phishing adalah teknik manipulasi untuk mendapatkan informasi sensitif yang melibatkan upaya untuk menipu seseorang agar memberikan informasi seperti kata sandi, nomor kredit, atau informasi pribadi lainnya. Nah, ini tuh biasanya dilakukan dengan cara pelaku menyamar sebagai entitas yang sah atau terpercaya, seperti bank atau perusahaan teknologi, seperti misalkan dari Instagram, Microsoft. Nah, yang biasanya itu suruh untuk memberikan kata sandi atau file data kita, atau bahkan teman atau rekan kerja kita yang menggunakannya untuk menipu dan untuk menjual data kita. Makanya kita harus selalu hati-hati terhadap file-file atau data yang dikirimkan oleh orang lain. Nah, phishing ini sering kali dilakukan di media digital seperti email, pesan teks, atau WhatsApp, situs web palsu yang tampak mirip seperti yang asli. Semisal saat kita melakukan login pada Instagram di web, nah itu biasanya kita kan langsung ke webnya. Nah, hati-hati juga, siapa tahu webnya bisa jadi itu adalah phishing. Lalu ada ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengunci, membatasi, dan atau mengenkripsi akses ke sistem data atau korban seperti kita. Data-data kita semisal akan dienkripsi oleh pelaku, dan penyerang akan meminta tebusan agar aksesnya bisa dipulihkan. Nah, ransomware biasanya bekerja melalui beberapa tahapan, seperti infiltrasi sistem. Penyerang biasanya menginfeksi sistem korban dengan menggunakan metode seperti phishing email atau mendownload data yang tidak aman dari situs. Nah, setelah masuk ke sistem, ransomware akan mengenkripsi file penting pada komputer atau perangkat kita. Jenis file yang diserang biasanya adalah dokumen, gambar, database, atau file-file yang bernilai tinggi bagi pengguna. Semisal kalau kita mahasiswa yang terkena, mungkin akan yang dienkripsi adalah file skripsi. Karena kita sudah capek-capek membuat skripsi, juga penyerang tahu bahwa kita akan menggunakan file skripsinya tersebut. Nah, makanya kita harus selalu membackup data atau file yang penting-penting tersebut. Lalu
Selanjutnya ada serangan DDoS. Serangan cyber yang bertujuan untuk melumpuhkan layanan, server, atau jaringan dengan membanjiri lalu lintas yang berlebihan dari banyak sumber. Semisal saat kita membuka situs, nah lalu ada serangan DDoS. Nah biasanya itu kita saat situsnya tidak bisa dibuka atau laptop kita jadi tidak bisa diapa-apakan. Nah biasanya itu terkena serangan DDoS. Makanya kita harus selalu hati-hati saat membuka web atau membuka file-file tertentu. Lalu selanjutnya ada cara untuk mencegah serangan cyber. Di sini kita untuk malware dan virus harus install software antivirus. Perlindungan real-time software antivirus memberikan perlindungan yang secara nyata setiap hari terhadap malware dan virus yang berusaha menginfeksi sistem kita. Pemindaian harus dilakukan secara berkala agar virus atau malware yang masuk bisa terdeteksi dan dihapus oleh antivirus. Lalu hati-hati terhadap perangkat eksternal. Bisa jadi perangkat eksternal tersebut memiliki virus atau malware. Selalu periksa flash drive, hard disk eksternal atau perangkat lain dengan antivirus sebelum membukanya. Lalu selanjutnya perbarui sistem operasi dan aplikasi. Selalu perbarui sistem secara rutin. Kita lihat apakah ada pembaruan lagi, dicek setiap hari kalau bisa. Nah, supaya agar malware atau virus tidak dapat masuk melalui celah sistem. Lalu selanjutnya ada phishing. Kita harus mewaspadai email yang dibuat dengan nama domain palsu atau mengambil alih nama domain yang sudah ada. Seperti Instagram atau Google itu harus diwaspadai ya. Lalu selanjutnya ada serangan DDoS. Gunakan layanan cloud untuk melindungi server dan traffic yang tidak diinginkan. Cara kerja serangan DDoS itu melakukan pengumpulan botnet. Biasanya penyerang mengumpulkan jaringan perangkat yang terinfeksi yang dikenal sebagai botnet, lalu untuk dikendalikan oleh penyerang untuk menyerang komputer, server, perangkat IoT, dan lainnya. Nah, botnet ini bisa dapat mencakup ribuan hingga jutaan perangkat yang memberikan kekuatan luar biasa untuk membanjiri target dengan lalu lintas. Nah, kondisi serangan setelah botnet terbentuk, yaitu penyerang akan menginstruksikan perangkat ke dalam botnet untuk memulai mengirimkan permintaan ke server atau layanan target secara bersamaan. Ini menciptakan lalu lintas yang sangat tinggi yang sulit ditangani oleh sistem target. Tujuannya agar DDoS yang diarahkan ke berbagai jenis layanan termasuk situs web, aplikasi online, dan infrastruktur jaringan untuk menyebabkan downtime atau mengganggu operasi, menyebabkan kerugian finansial, reputasi bagi organisasi atau individu yang diserang. Lalu selanjutnya ada ransomware. Untuk mencegahnya, kita bisa memperbarui software secara teratur, pastikan untuk menggunakan firewall yang ditingkatkan dan membackup data secara rutin agar saat kena ransomware kita bisa memulihkannya. Lalu selanjutnya ada kasus serangan cyber. Nah, ini ada beberapa contoh kasus besar ya terkait serangan cyber yang pernah terjadi. Yang pertama ada Twitter data breach.
pada tahun 2002. Dalam kasus ini, sekitar data dari 5,4 juta akun pengguna bocor di forum hacker. Nah, informasi yang terpapar termasuk alamat email, nomor telepon, yang meningkatkan risiko phishing itu disebar oleh si pelaku. Kebocoran ini diduga akibat eksploitasi kerentanan dalam API Twitter. Penyerang memanfaatkan celah untuk mengumpulkan informasi pribadi dari banyak akun pengguna. Nah, setelah berhasil mengakses data, penyerang memposting informasi tersebut sehingga bisa untuk dilakukan kejahatan cyber lainnya oleh pelaku hacker lainnya. Lalu selanjutnya ada kasus serangan ransomware Lockbit 3.0 Brainkeeper di PDNS. Nah, ini terjadi pada tahun 2024 bulan Juni tanggal 20. Nah, serangan ransomware itu telah menyebabkan gangguan di sejumlah layanan instansi pemerintah pusat dan daerah. Serangan juga mengakibatkan data-data di PDNS2 terenkripsi dan terkunci sehingga tidak dapat dipulihkan. Namun, dari berita yang saya dengar kemarin, setelah 3 bulan, beberapa data berhasil dipulihkan oleh pihak Kominfo. Nah, selanjutnya ada strategi perlindungan diri. Karena yang tadi itu adalah cara untuk mencegah serangan cyber. Nah, ini strategi perlindungan diri yang bisa kita lakukan. Seperti menggunakan kata sandi yang kuat. Kenapa sih kata sandi itu penting? Nah, kata sandi itu sebagai kunci untuk melindungi akun. dan merupakan langkah pertama dalam melindungi akun dari akses yang tidak sah. Kata sandi yang kompleks terdiri dari kombinasi huruf besar, kecil, angka, simbol yang sulit ditebak oleh penyerang. Sebisa mungkin aktifkan juga autentikasi 2 faktor atau 2FA. Lalu, perlindungan ke data sensitif seperti tadi, akun atau yang berisi data sensitif akan dilindungi oleh kata sandi dan mencegah akses yang tidak sah. Lalu, bagaimana tipsnya untuk membuat kata sandi yang aman? Yaitu pertama ada kombinasi huruf besar, kecil, dan angka simbol. Hindari menggunakan informasi pribadi seperti menggunakan nama, atau tanggal lahir, atau nama hewan peliharaan, bahkan nama orang tua. Hati-hati agar tidak menggunakannya. Sebisa mungkin menggunakan kata sandi acak. Lalu sebisa mungkin diingat kembali untuk kata sandinya agar tidak lupa. Nah, selanjutnya bisa menggunakan password manager. Password manager adalah alat yang menyimpan enkripsi atau adalah alat yang mengenkripsi kata sandi dengan aman. Menggunakan password manager, pengguna dapat membuat kata sandi yang lebih kuat, unik untuk setiap akun tanpa perlu untuk mengingat semuanya. Jadi si akun atau kata sandi kita tuh sudah tersimpan di password manager tersebut. Lalu aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Nah, 2FA ini menggunakan metode yang memerlukan 2 bentuk verifikasi sebelum akses ke akun diberikan. Ini bisa berupa kombinasi dari sesuatu yang seperti kita ketahui, yaitu kata sandi atau sesuatu yang memiliki kode yang dikirimkan melalui SMS, aplikasi autentikasi, atau perangkat keras. Lalu, ganti kata sandi secara berkala. Nah, ini bisa digunakan bila kita tidak menggunakan password manager ya. Sebisa mungkin kata sandi kita diganti sebulan sekali ya, agar kata sandi tidak diketahui mudah oleh yang lain.
Selanjutnya ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan itu untuk mengamankan jaringan kita bisa menggunakan VPN atau mengamankan WiFi kita. Nah, VPN itu fungsinya untuk apa? VPN itu fungsinya untuk mengenkripsi, menyembunyikan identitas online agar tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Nah, seperti penyedia layanan internet atau peretas. Hal ini sangat penting untuk mengakses informasi sensitif seperti perbankan atau pribadi internet di web. Lalu selanjutnya ada keamanan WiFi. Menggunakan jaringan yang aman. Sebisa mungkin kita hindari juga WiFi publik yang tidak dienkripsi. Misal saat teman-teman pulang kampung atau sedang di perjalanan, lalu ada WiFi gratis. Nah, itu hati-hati ya untuk menggunakannya. Siapa tahu itu adalah alat yang digunakan oleh hacker untuk menyusupi ke data atau sistem kita. Nah, selanjutnya untuk perlindungan diri kita harus melakukan pembaruan patch atau patching. Mengapa pembaruan itu penting? Karena bisa memperbaiki kerentanan keamanan yang terjadi di sistem kita. Pentingnya perlindungan keamanan terhadap ancaman baru di dunia cyber ini. Karena sekarang ancaman cyber semakin canggih. Jadi kita harus memperbaiki kerentanan yang sudah kerentanan yang muncul oleh sistem kita pada saat ini. Makanya kita harus melakukan pembaruan. Lalu menambahkan fitur baru, meningkatkan kinerja. Itu manfaat pembaruan juga agar jadi tidak lambat pada perangkat kita. Nah, manfaatnya juga untuk melindungi eksploitasi, menjaga perangkat tetap up to date. Jadi, perangkat kita selalu versi terbaru. Cara mengelola pembaruan otomatis, yaitu aktifkan pembaruan otomatis pada perangkat, periksa pembaruan secara manual dan berkala. Nah, selanjutnya, untuk melindungi diri kita, hindari phishing. Jangan klik tautan atau lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Verifikasi keaslian permintaan informasi pribadi. Semisal saat kita dari perbankan meminta kita untuk memasukkan kata sandi atau nomor, nah kita bisa untuk menghubungi pihak bank terlebih dahulu apakah benar pihak bank mengirimkan email atau SMS terkait permintaan informasi pribadi. Lalu bisa gunakan alat untuk memeriksa keaslian situs web. Sekarang banyak alat yang bisa digunakan untuk memeriksa apakah ini phishing atau bukan. Nah, selanjutnya ada tindakan lanjut. Edukasi diri dan orang lain tentang keamanan digital. Tentu edukasi diri kita agar selalu tahu tentang bagaimana cara mencegah atau bagaimana agar kita bisa mengamankan data kita. Dan orang lain, kita beritahu orang lain juga agar data, misalnya kan data orang tua, data kita yang ada pada orang tua kita bisa aman juga. Karena siapa tahu serangan cyber bisa datang selain kepada diri kita. Nah, selalu ikuti berita dan perkembangan terbaru terkait ancaman online. Tinjau pengaturan keamanan akun setiap hari. Lalu periksa riwayat aktivitas. Apakah ada aktivitas yang mencurigakan yang tidak kita lakukan sebelumnya. Nah, ini tindakan setelah terjadi serangan. Semisal kita sudah diserang oleh hacker atau pelaku yang lainnya. Langkah-langkah awal yang bisa kita lakukan yaitu ubah kata sandi dengan segera,
pindai perangkat dengan antivirus, lalu putuskan koneksi internet agar virus atau serangan tidak menyebar. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kalau misal kita serangannya bisa diperbaiki secara mandiri, itu lebih bagus. Lalu kalau tidak bisa hubungi pihak penyedia layanan informasi, lalu atau hubungi pihak bank jika informasi keuangan terlibat. Nah, bisa juga laporkan insiden ke pihak berwajib, seperti ke BSSN. Ini Badan Cyber Sandi Negara yang ada di Indonesia ya. Bisa klik link tersebut. Selanjutnya ada pemulihan dari serangan. Semisal kita setelah dari serangan, kita dipulihkan, kita melakukan pemulihan dari serangan seperti mengembalikan data dan sistem. Nah, itu kita backup secara teratur. Lalu gunakan software pemulihan data jika diperlukan agar serangan tidak terjadi lagi. Gunakan proses pemulihan dengan bekerja sama dengan yang ahli seperti tadi, seperti dengan BSSN, agar kita tidak terkena lagi serangan cyber. Nah, ini ada beberapa alat dan sumber daya yang bisa digunakan untuk keamanan, seperti antivirus, password manager, VPN, firewall, anti-malware, email filtering tools, two-factor authentication, penetration testing tools, dan sebisa mungkin pilih produk yang sesuai dengan anggaran, karena ada beberapa ini berbayar untuk mengaktifkan fiturnya.